Ustaz Somad, Nabi Khidir itu masih hidup apa sudah mati? Pernah dengar pertanyaan itu kan? Lalu saya jawab, sebagian ulama tasawuf mengatakan Nabi Khidir masih ada, masih hidup. Bahkan ada yang memberikan sama saya jadwalnya. Nabi Khidir hari ini jam segini di sini, jam segini di sini. Ada nggak sih sama saya? Nanti kalau mau ketemu Nabi Khidir di Mekah hari ini jam segini di sini lokasinya. Ini di sini lokasinya. Yang mau nanti saya kasih jadwal. Sebagian ulama tasawuf. Tapi Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, kenapa dia tak datang jumpa Nabi Muhammad? Waktu Nabi perang berdarah, kenapa dia tak datang menolong? Ditambah lagi hadis mengatakan, setelah 100 tahun setelah aku mati, semua yang di atas muka bumi ini meninggal, kata Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Dan saya condong kepada itu. Saya condong kepada pendapat Imam Bukhari. Pertama, karena dia ahli hadis, jurusan saya hadis. Yang kedua, supaya orang tidak mengaku sikit-sikit jumpa Nabi Khidir. Kau kenapa tak datang ke pengajian kami? Ah, kau kan ngaji sama Ustaz Somad. Kau ngaji sama siapa? Aku sama Nabi Khidir. Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat. Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat. Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini nabi, kalau orang Indonesia dulu apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih. Itu Allah Allah selipkan di Quran. Saya ulang tadi. Ada Jibril di langit. Ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi. Sama. Cuma bedanya, ini risalah langit, itu isinya hukum normatif syariat. Syariat yang zahir. Sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidir. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat, kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk. Hati-hati. Ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidiriyah. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa Jadi tugas beliau itu.
Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang, makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku gausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali gaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Setelah membaca buku ini, ternyata Said Nursi punya pendapat ketiga. Pendapat ahli tasawuf masih hidup. Pendapat Imam Bukhari mengatakan sudah meninggal. Tapi pendapat Said Nursi, dia bagi kehidupan itu sampai 5 kehidupan. Pertama, kata dia, kehidupan kita. Ini kita hidup. Kehidupan kita yang terbatas. Kedua, kehidupan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kehidupan mereka relatif tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Kehidupan yang ketiga, itu yang disebut dengan kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, tapi kehidupannya tak sama dengan kita. Karena Nabi Isa tidak mati. Yang disalib, di tiang salib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Isa barrafa'ahu Allah, dia diangkat dan masih hidup. Kehidupan kita, kehidupan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir, kehidupan Nabi Idris dengan Nabi Isa. Kehidupan yang keempat, kehidupan orang yang mati syahid. Orang mati syahid hidup. Karena Allah mengatakan tak boleh mereka disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Ini kehidupan yang ketiga, keempat. Ada lagi kehidupan yang kelima, kata dia. Apa itu kehidupan kelima? Itulah kehidupan ketiga, keempat. Oh, 4 aja, saya salah. Ada kelima, kehidupan spiritual penghuni kubur. Ternyata orang yang dikubur itu pun tidak mati. Mana dalilnya? Karena ketika kita lewat di kubur, kita tetap mengucapkan salam. Lewat kita di pemakaman dekat jembatan Harapan Raya. Kalau mereka mati sama macam batu nisan, untuk apa kita ucapkan salam ke batu nisan? Benda mati, mereka hidup. Makanya kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dengan membaca buku ini, maka hilanglah konflik antara Imam Bukhari dengan ahli tasawuf. Kalau tadi kita benturkan itu, Imam Bukhari mengatakan belum mati, Imam tasawuf mengatakan belum mati, Imam Bukhari mengatakan sudah mati. Ternyata Imam Bukhari tidak salah, Imam ahli tasawuf pun tak salah, karena kehidupan ada 5 level. Nah sekarang yang di hadapan saya ini hidup level berapa? Cerdas luar biasa ini.